Halo Hai teman-teman. teman-teman. Pada video ini kita akan menjelaskan tentang Masjid Tiban Wonokerso dan Alas Donoloyo. Oke. Perkenalkan, aku Hafiz Jati Kumoro dari kelas 11 1 SMA Negeri 1 Purwantoro. Perkenalkan, saya Arif Nurman Saleh dari kelas 11 2 dari SMA Negeri 1 Purwantoro. Dan saya Asnawi Muhammad Khadam dari kelas 11 1 SMA Negeri 1 Purwantoro. Selamat menonton. Dadah. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang sejarah Masjid Tiban Wonokerso. Masjid ini terletak di Dusun Tegil, RT 1 RW 5, Desa Sendangrejo, Kecamatan Baturetno, Kabupaten Wonogiri. Masjid ini dibangun dengan ukuran 7,5 meter kali 7,5 meter. Di masjid ini terdapat mimbar yang berumur lebih dari 510 tahun dengan ukiran-ukiran khas zaman dahulu yang terletak di dalam ruangan Masjid Tiban Wonokerso. Mimbar tersebut diyakini masyarakat bahwa ukiran tersebut dibuat para wali songo dengan berbagai macam model. Tak heran, sejarah Masjid Wonokerso di Wonogiri ini dinilai erat kaitannya dengan wali songo. Kisah awal berdirinya Masjid Tiban Wonokerso yaitu ketika para wali yang hendak mencari kayu jati di hutan Donoloyo. Tetapi mereka masuk di hutan Wonokerto. Meskipun bukan hutan yang dituju, hal itu tidak menyurutkan semangat para wali untuk mencari kayu jati tersebut. Bahkan mereka akhirnya mendirikan pondok untuk tempat beribadah dan beristirahat, yang mana pondok atau tempat beristirahat itu sampai sekarang dikenal dengan Masjid Tiban Wonokerso. Masjid ini diyakini sebagai masjid yang tertua yang berada di Jawa. Nah, di masjid ini terdapat beberapa keunikan. Salah satunya terdapat satu buah pintu yang mana pintu ini kecil sehingga orang yang masuk harus menunduk. Di masjid ini juga terdapat ukiran petir yang tingginya kurang lebih 120 cm. Masjid ini juga memiliki kubah yang bentuknya mirip sebuah mahkota yang terbuat dari tanah liat. Meskipun terbilang sangat tua, kubah itu tidak rusak dimakan usia. Di dalam masjid juga terdapat 4 saka guru atau tiang utama sebagai penyangganya. Sebagai penyangganya terdapat umpak atau tumpukan tiang yang bentuknya berbeda satu dengan lainnya. Bentuk umpak yang tidak sama ini diperkirakan si pembuatnya lebih dari seseorang. Mungkin sama dengan jumlah umpaknya. Juga ada beberapa karakter si pembuatnya. Bangunan masjid ini semua terbuat dari kayu jati dan hanya menggunakan pantek tanpa menggunakan baku. Bangunan yang berbentuk limasan dan berlantai panggung ini yang masih kental dengan arsitek Jawa memiliki mimbar berukir yang unik yang terbuat dari kayu jati. Demikian juga dengan lantainya, di mana posisi imam lebih rendah dari lantai lainnya. Selanjutnya adalah hubungan antara Masjid Tiban Wonokerso dengan hutan Donoloyo. Masjid Tiban Wonokerso memiliki hubungan dengan hutan Donoloyo dalam sejarahnya. Awalnya, para wali songo mencari kayu jati tua untuk membangun Masjid Agung Demak. Dan mereka mendapatkan petunjuk bahwa kayu jati tua tersebut terdapat di hutan Donoloyo. Namun, ketika mereka mencari kayu di hutan tersebut, mereka sebenarnya masuk ke hutan Wonokerto. Meskipun bukan hutan yang dimaksud, semangat para wali songo tidak surut. Dan mereka memutuskan untuk mendirikan pondok di sana untuk beribadah dan beristirahat. Pondok inilah kemudian dikenal sebagai Masjid Tiban Wonokerso. Jadi, masjid ini memiliki akar sejarah yang terkait dengan upaya mencari kayu jati tua dari hutan Donoloyo. Meskipun akhirnya mereka menemukannya di hutan Wonokerto. Kemudian yang ketiga adalah pengaruh Masjid Tiban Wonokerso. Yang pertama dalam bidang pariwisata. Masjid Tiban Wonokerso telah menjadi objek wisata populer di Wonosobo dan sekitarnya. Banyak wisatawan yang mengunjungi masjid ini untuk melihat arsitektur uniknya dan merasakan suasana yang tenang. Kedua, dalam bidang keagamaan.
masjid ini juga memiliki peran penting dalam kehidupan keagamaan masyarakat setempat. Banyak umat muslim yang datang ke masjid ini untuk beribadah dan beraktivitas keagamaan lainnya. Kemudian yang ketiga dalam bidang ekonomi lokal. Kehadiran wisatawan juga yang mengunjungi masjid ini juga memberikan dampak positif pada keadaan ekonomi wilayah sekitarnya. Ini dapat meningkatkan pendapatan bagi pedagang lokal dan industri pariwisata setempat. Sekian dari kami. Terima kasih sudah menonton. Goodbye. Dadah.